One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Damayanti, NIM-nya 13 dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang definisi observasi perkembangan. Jadi sebelum kita analisis perkembangan anak, yang kita lakukan itu yang pertama adalah observasi. Apa sih observasi itu? Observasi itu proses pengamatan dan pencatatan perilaku secara sistematis untuk tujuan pembuatan instruksi, manajemen, dan layanan bagi anak lainnya. Tadi kan ada tuh observasi itu dilakukannya secara sistematis kan. Di dalam observasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua itu ada pencatatan, yang ketiga itu ada interpretasi. Jadi mengobservasi perkembangan si anak itu jangan asal juk-juk gitu, jangan asal langsung hasil aja, enggak berurutan secara sistematis. Padahal kan di situ ada pengertiannya, observasi itu dilakukan secara sistematis, jadi berurutan dari yang observasi sampai interpretasi. Tadi kan ada observasi. Apa sih observasi? Observasi itu kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengumpulkan informasi mengenai anak. Jadi sebelum kita mengamati perkembangan si anak, pendidik itu mencari informasi terlebih dahulu, mulai dari mencari informasinya dari datanya atau ke orang tuanya. Misalkan pendidik itu mencari informasi ke orang tuanya gini, anak itu kalau di rumah kayak gimana gitu, perkembangannya kayak gimana, itu yang termasuk observasi. Mengobservasi di sekolah juga bisa dengan mengamati tingkah laku si anak. Terus yang kedua itu ada pencatatan. Apa sih pencatatan? Pencatatan yaitu proses perekaman dan pendokumentasikan informasi yang diperoleh melalui observasi. Jadi pencatatan itu kayak bukti dari observasi. Bukti dari observasi, misalkan kita dapatnya dari orang tua, kita bisa merekam apa aja yang jadi penghambat perkembangan si anak, atau perkembangan si anaknya itu kayak gimana, kita bisa merekamnya atau menulisnya, tapi lebih mudah kayaknya direkam supaya mudah diingat dan mudah disimpan kembali gitu. Di dalam pencatatan itu ada 2 teknis. Yang pertama itu ada pencatatan naratif, yang kedua itu ada pencatatan terstruktur. Kalau yang pencatatan naratif itu berbentuknya kayak cerita, jadi kayak bentuknya cerita, terus detail banget penulisannya, detail banget dari mulai observasinya kayak gimana, alat-alatnya gimana, terus siapa yang jadi narasumbernya, pokoknya dijelasin seperti kayak cerita gitu, detail banget. Sedangkan pencatatan terstruktur itu kebalikan dari pencatatan naratif. Pencatatan terstruktur itu lebih simpel, jadi nggak kayak cerita gitu, nggak kayak pencatatan naratif. Pencatatan terstruktur mah itu kayak kotak, jadi kayak lebih simpel gitu tuh. Misalkan perkembangan fisik motorik, mengikat tali sepatu dengan benar, si anak itu bisa nggak, baik, cukup, kurang. Jadi cuma di checklist gitu tuh, kayak gitu. Contohnya kayak gini nih, seperti ini. Jadi kayak tabel secara rinci gitu tuh. Jadi pencatatan struktur itu lebih simpelnya lagi daripada pencatatan naratif. Yang ketiga dan yang terakhir dalam cara mengobservasi itu, tahap observasi itu adalah interpretasi. Interpretasi yaitu proses merefleksikan apa yang menjadi arti dari hasil observasi yang telah dilakukan dan didokumentasikan. Jadi interpretasi itu hasil dari observasi kita. Apa sih hasil dari observasi kita? Bisa disebut kesimpulan gitu tuh. Apa sih yang kita dapat dari observasi itu? Kesimpulan apa aja? Kayak misalkan, oh si anak A itu ternyata berkembang ke
kognitif, sedangkan anak yang B gitu berkembangnya ke motorik gitu. Jadi interpretasi itu adalah kesimpulan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Indiani. Sebagai pemateri kedua, ingin menjelaskan tentang pengertian asesmen dan tujuan asesmen perkembangan. Asesmen adalah proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasikan aktivitas, kinerja, dan hasil karya siswa untuk sebagai dasar pengambilan keputusan bagi siswa dalam pendidikan anak selanjutnya. Dan tujuannya yaitu yang pertama, memberikan informasi perkembangan yang spesifik. Kedua, membantu guru menetapkan tujuan dan merencanakan program. Yang ketiga, evaluasi keberhasilan program. Yang keempat, membantu guru menetapkan tujuan dan merencanakan program. Dan yang terakhir yaitu bermanfaat untuk diagnosa anak berkebutuhan khusus sehingga dapat dibuat program pendidikan individual dan layanan untuk keluarga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauludina akan menjelaskan asesmen serta manfaat dan prinsip asesmen. Dalam pengertian asesmen itu dimaksudkan untuk mencari tahu lebih dalam berbagai informasi dari peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan dari peserta didik. Proses asesmen atau penilaian pada anak usia dini itu adalah melakukan pengamatan, pencatatan, dan dokumentasi. Penilaian itu juga tidak hanya digunakan untuk mengukur suatu keberhasilan aja, tapi juga untuk menilai dan mengetahui perkembangan atau kemajuan hasil kerja. Penilaian juga berfungsi untuk memberikan feedback kepada guru, yaitu untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Dengan melakukan penilaian individu, dapat mengetahui minat dan bakat anak, kelebihan, dan kelemahan anak. Selanjutnya yaitu manfaat asesmen. Yang pertama itu dapat mendukung belajar anak. Yang kedua, dapat mengidentifikasi anak, apakah anak tersebut normal atau berkebutuhan khusus. Yang ketiga, mengevaluasi program dan memonitor kebutuhan anak. Dan yang terakhir, sebagai wujud tanggung jawab. Nah, selanjutnya prinsip asesmen itu ada 5. Yang pertama, edukatif. Prinsip edukatif yaitu mendorong anak menuju perkembangannya yang optimal. Yang kedua ada otentik. Prinsip otentik itu berarti bahwa penilaian itu bertujuan pada proses belajar yang berkelanjutan. Yang ketiga, objektif. Objektif itu penilaiannya harus didasarkan pada indikator perkembangan anak serta bebas dari pengaruh. Yang keempat itu ada akuntabel. Pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, serta ditetapkan pada awal pembelajaran. Yang kelima yaitu ada transparan. Transparan yaitu penilaian prosedur dan hasil yang dapat diakses oleh semua pihak pemangku kepentingan. Selanjutnya, ada perkembangan kognitif anak usia dini digunakan untuk yang pertama, untuk mengetahui berbagai aspek perkembangan anak secara individual. Yang kedua, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perkembangan pada anak. Yang ketiga, membuat perencanaan program dan memberikan respon bagi anak. Yang keempat, memberikan tempat dan program yang tepat bagi anak. Kelima, mendiagnosa hambatan perkembangan maupun identifikasi penyebab masalah belajar anak. Selanjutnya yaitu deskripsi asesmen perkembangan kognitif anak. Adapun asesmen yang dilakukan berkaitan dengan materi keterampilan kognitif. Ketika anak tersebut diberi instruksi, yang pertama itu sangat sedikit kesulitan mengikuti instruksi. Yang kedua, agak kesulitan tetapi tidak membutuhkan bantuan. Yang ketiga,
kesulitan dalam mengikuti instruksi dan membutuhkan bantuan. Yang keempat, kesulitan dan tidak menyelesaikan tugas sekalipun tugasnya itu dibantu. Selanjutnya yaitu kegiatan keterampilan kognitif. Di antaranya yang pertama itu melaksanakan sholat duha. Yang kedua, kegiatan membaca dan menulis. Yang ketiga, memahami perintah. Yang keempat, berhitung. Yang kelima, membedakan sifat benda. Yang keenam, mewarnai dasar. Dan yang terakhir, meniru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.